everyone and welcome back to my channel. Saat aku filming ini adalah penghujung Desember, so it's time for December wrap up. Jadi di sini aku akan share beberapa buku yang sudah aku baca di bulan Desember beserta dengan review singkatnya. Buku apa aja yang sudah aku baca di bulan ini? Please keep on watching. Di bulan Desember tahun 2023 ini aku baca 5 buku fisik dan juga 2 e-book. Kita mulai dari buku fisik terlebih dahulu. Oke, untuk buku pertama dan kedua aku gabung aja ya, karena ini masih satu seri, satu line. Pertama ada Dune volume 1 dan juga Dune kedua karya Frank Herbert. Untuk novel Dune ini menceritakan tentang petualangan atau perjalanan Paul Atreides yang mana ayahnya itu ditugaskan untuk memerintah planet gurun bernama Arrakis. Meskipun di planet tersebut itu akses air sangat susah untuk didapat, tetapi di sana ada rempah yang punya khasiat luar biasa, yaitu bisa memanjangkan usia dan juga nilai jualnya sangat tinggi. Banyak yang ingin menguasai planet tersebut. Dari situ kemudian muncullah ya intrik-intrik, kemudian ada semacam kudeta gitu. Dan di sini kita akan melihat bagaimana strategi Paul dan juga ayahnya untuk menghadapi pengkhianatan-pengkhianatan tersebut. Menurut aku untuk novel Dune ini adalah novel fantasi yang konsepnya itu benar-benar dipikirkan dengan matang oleh penulis, karena di sini itu juga sampai ada glosarium dari istilah-istilah aneh di dalamnya, dan itu tuh kayak benar-benar dilakukan secara mendasar gitu loh, karena penulis juga melakukan riset selama 6 tahun untuk bisa menghasilkan novel ini. Dan ketika membaca novel ini, selain kita itu dapat hiburan ya, kita mengikuti alur cerita di dalamnya, kita tuh juga kayak sambil belajar gitu loh. Di sini kita juga akan menjumpai kosakata-kosakata baru yang bisa menambah perbendaharaan kosakata kita. Kemudian di sini itu juga ada semacam unsur-unsur ilmu pengetahuannya tentang sains gitu lebih tepatnya. Jadi di sini kita juga banyak belajar tentang bidang ilmu tersebut. Cuma memang untuk novel ini itu alurnya lambat, jadi mungkin buat teman-teman yang belum terbiasa akan sedikit ngantuk gitu ya. Apalagi di sini juga diksi yang dipilih itu berbeda dengan novel-novel kebanyakan, karena Dune ini kalau nggak salah merupakan novel klasik ya. Overall aku suka dengan premis cerita yang diangkat. Selanjutnya untuk buku ketiga dan keempat aku juga akan gabung aja karena ini juga serial, yaitu kedua buku pertama dari serial Bumi Terilye. Ada buku Bumi dan juga Bulan. Tentu buat teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan serial ini, yang mana untuk serial Bumi Terilye itu menceritakan petualangan 3 sahabat, Raib, Ali, dan juga Sally di dunia paralel. Buku ini tuh ternyata seru banget. Akhirnya aku bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang tentang buku ini. Selain premisnya unik, aku juga suka dengan gaya penulisan Bang Tere. Di sini aku nggak kesusahan sama sekali untuk mengimajinasikan setiap scene maupun teknologi-teknologi yang dijelaskan di dalamnya. Selain itu, aku suka banget dengan karakter-karakternya di sini, karena menurut aku setiap karakter di sini tuh bener-bener punya ciri khasnya masing-masing gitu loh, dan mereka itu nggak ada salah satu yang saling overpowering. Kemudian hal lain yang aku suka di buku ini adalah adanya unsur komedi yang bikin pembaca itu senyum-senyum, kemudian juga ada nilai-nilai kehidupan, dan disertai dengan trivia-trivia menarik yang bisa menambah pengetahuan pembaca. Buku kelima yang aku baca di bulan Desember ini adalah Angsa dan Kelelawar Keigo Higashino. Buku ini menceritakan tentang kematian seorang pengacara bernama Shiraishi Kensuke yang ternyata kasusnya itu justru melebar pada kasus pembunuhan 30 tahun yang lalu. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dianggap kasusnya ini sudah selesai, tapi ternyata ada kejanggalan-kejanggalan lain yang muncul dan bisa berpotensi untuk mengubah sudut pandang dan juga alur penyelidikan kasus tersebut. Kemudian di sini kita juga akan melihat bagaimana anak
dari pelaku dan juga anak korban itu bekerja sama untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Yang aku suka dari buku ini itu adalah investigasinya yang mendalam dan juga detail banget, sampai banyak anotasi-anotasi gitu, karena di sini aku banyak dapat insight tentang dunia investigasi dan juga persidangan. Meskipun di sini tuh ada beberapa bagian yang terkesan repetitif, cuma di luar itu aku suka dengan aspek premisnya yang menurut aku tuh meskipun ribet tapi sangat seru untuk diikuti. Kemudian di sini plot twistnya itu juga berlapis ya, nggak nyangka pelakunya itu ternyata orang tersebut, dan masih ada plot twist selain gitu loh, selain penemuan pelaku. Jadi itu dia tadi adalah 5 buku fisik yang aku baca di bulan Desember. Selanjutnya kita akan bahas 2 e-book yang aku baca juga di bulan ini. Pertama yaitu Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Untuk novel Gadis Kretek ini menceritakan tentang Pak Suraya yang merupakan seorang pemilik pabrik rokok kretek terkenal di Indonesia yang saat itu sedang sakit. Di tengah sakitnya, Pak Suraya ini kerap kali menyebutkan nama Jeng Yah. Hal tersebut kemudian mengundang inisiatif ketiga anaknya yaitu Tegar, Karim, dan juga Lebas untuk mencari tahu siapa sosok Jeng Yah. Novel Gadis Kretek ini seru banget untuk diikuti karena alurnya itu lumayan cepat, satset gitu. Terus juga di sini ada sentuhan sejarahnya tentang sejarah dari rokok kretek, kemudian ada disisipkan juga tragedi tahun 65 yaitu G30 SPKI. Selain itu aku juga suka dengan penulis yang bisa menonjolkan keberagaman dari 3 tokoh kakak beradik yaitu Tegar, Karim, dan juga Lebas, yang mereka ini kayak saling mengimbangi gitu loh. Ada yang gampang marah, ada yang jadi penengah, ada yang kocak juga, sehingga buku ini tuh jadi berwarna. Selain itu di sini kita juga akan dapat pelajaran hidup dari kisahnya Jeng Yah dan juga ayahnya. Last but not least, ini adalah novel terunik yang pernah aku baca yaitu Gadis Minimarket karya Sayaka Murata. Novel ini bergenre slice of life yang menceritakan tentang Keiko di mana dia bekerja sebagai seorang pegawai minimarket paruh waktu selama 18 tahun. Meskipun konflik di novel ini itu tidak begitu mencolok ya karena genrenya slice of life, jadi kita akan fokus mengikuti kehidupan sehari-hari dari tokoh utama kita, tapi di sini itu banyak hal-hal yang dialami tokoh utama dan itu tuh relatable dengan kehidupan kita gitu loh. Selain di sini banyak kasus-kasus yang relatable, ada banyak pelajaran hidup juga yang bisa kita ambil. Narasi di dalamnya juga enak banget, ngalir, mudah dipahami. Kemudian novel ini menurut aku cocok banget untuk teman-teman yang lagi butuh selingan ataupun teman-teman yang pengen mengejar target bacaan. Karena novel ini itu tipis dan page turner banget. Jadi itu dia tadi 7 buku yang aku baca di bulan Desember 2023. Coba teman-teman bisa share versi kalian di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!